kantor kami, di produk kami yaitu properti, itu tidak semudah itu. Belum melakukan magang, saya sarankan carilah tempat magang yang memang benar-benar bisa memberikan Anda ilmu. Jangan mencari waktu yang paling cepat, tapi carilah waktu yang paling lama. Dalam artian, kalau kampus menyediakan waktu 2-3 bulan, maka ambillah 3 bulan. Kalau bisa, ambil 1 semester sekalian. Itu berguna di dunia kerja waktu kalian melamar kerja. Perkenalkan, nama saya Tribagus Satria. Dulu di kampus saya sering dipanggil Mas TB, singkatan dari nama saya Tribagus. Di Uniska dulu saya mengambil prodi manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Sekar Pamenang Group sebagai marketing properti. Alasan saya mengambil pekerjaan ini adalah yang pertama pasti sesuai dengan background pendidikan saya. Karena memang di Uniska ini saya mengambil jurusan manajemen pemasaran, yang mana pemasaran ini marketing. Dan waktu saya mencari info lowongan pekerjaan, kebetulan juga ada lowongan pekerjaan yang membutuhkan posisi marketing properti. Maka dari situlah saya tertarik untuk mencoba rezeki saya apakah ada di pekerjaan tersebut. Dan akhirnya saya coba melamar melalui proses rekrutmen dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah saya sudah diterima bekerja di PT Sekar Pamenang Group sebagai marketing properti per tanggal 1 Oktober 2024. Yang pertama pastinya adalah product knowledge. Kenapa? Karena kita mau ngejual sesuatu atau ngejual produk kita, tapi kita nggak paham dengan produk kita sendiri, kan agak gimana gitu ya kan. Kita kan memang ngejualin barang, tapi kita nggak tahu ini barang apa kok dijualin ke orang, kan ya kurang aneh gitu loh. Maksudnya kan kita sebagai penjual ya harusnya kita tahu apa yang kita jual. Yang pertama pastinya itu adalah product knowledge. Terus setelah product knowledge, menurut saya adalah produk yang Anda jual itu siapa sih customernya, siapa sih pembelinya, siapa yang cocok untuk mendapatkan produk yang akan Anda jual ini. Karena problem dari calon konsumer itu adalah dia itu membutuhkan sesuatu atau membutuhkan produk untuk menyelesaikan problemnya atau masalahnya, di mana produk kita lah yang menjadi solusi dari permasalahan customer tersebut. Penerapan digital marketing di kantor saya itu pasti ya, yang semua orang tahu pasti menggunakan sosmed, website, dan beriklan juga. Dari sosmed itu salah satu contohnya mungkin video TikTok. Mungkin kalau yang menonton ini pernah lihat TikTok, ada yang FYP Rama Property itu loh ya, tak review nih. Nah, itu salah satu bahan konten yang digunakan lah untuk digital marketing di properti ini. Jadi memang bahan kontennya itu adalah kita mereview rumahnya itu bentuknya seperti apa, tipenya seperti apa, desainnya seperti apa, terus kita juga menjelaskan benefit, fasilitas yang ada di kawasan kita itu seperti apa. Dari konten itulah kita bisa mencari apa ya istilahnya, engagement ya, atau apa itu. Engagement itulah kita dapat exposure juga, sehingga brand awareness dari produk kita atau dari merek kita itu tersampaikan ke khalayak umum, ke calon-calon customer kita. Dan dari proses sosmed, pembuatan konten dan lain sebagainya itulah bisa menghasilkan leads atau calon customer. Dari calon customer inilah kita bisa melakukan closing atau melakukan penjualan, karena biasanya dia disebut leads itu karena dia memang sudah ada ketertarikan untuk membeli produk kita, seperti itu. Tantangan dan peluang. Kalau tantangan menurut saya itu pasti namanya
kompetitif ya namanya. Jadi memang antar sesama rekan kerja itu sebaik-baiknya teman kerja itu pasti akan ada jiwa-jiwa kompetitif, jiwa-jiwa aku nggak mau kalah sama sales yang lain, aku nggak mau kalah sama rekan kerja yang lain, seperti itu. Tantangan kompetitif yang pertama, terus tantangan yang kedua adalah kita atau kami, maksudnya saya dan teman-teman, tidak menjual produk yang mudah dijual, dalam tanda kutip mudah dijual. Kenapa? Karena ini adalah produk yang harga jualnya kan memang tinggi, karena kita memang jualnya adalah jual rumah, dimana rumah kan pasti harganya ratusan juta dan sekian. Beda dengan barang-barang consumer good, beda dengan barang-barang konsumsi sehari-hari, misal kayak sabun, sikat, odol, terus dan lain sebagainya. Kita kan bisa menjualnya di hari itu juga, closing di hari itu juga. Tapi kalau di kantor kami, di produk kami yaitu properti, itu tidak semudah itu. Jadi tantangannya adalah kita harus sabar untuk mendapatkan closingan istilahnya. Terus kemudian untuk peluangnya ini cukup menggiurkan ya istilahnya. Karena ya namanya jualan rumah itu pasti kan ada fee-nya, ada komisi. Kalau di kantor saya mungkin saya nggak akan jelaskan secara rinci, tapi yang bisa saya jelaskan adalah kalau terjual satu unit rumah saja itu sudah 2 kali UMR Kota Kediri. Itu peluang yang paling peluang banget itu ya cuman ada di situ sih menurut saya. Ya sebenarnya ada sih peluang-peluang yang lain, cuman mungkin yang perlu saya sampaikan itu saja sudah cukuplah peluang. Oke, untuk menghadapi tren itu mungkin salah satu solusinya kalau dari yang saya lihat di kantor saya itu adalah kita sediakan desain A, B, C. Nah, tetapi yang membedakan adalah kita bisa custom desain di dalam rumahnya. Jadi tampak depan rumah memang seperti ini, tetapi untuk di dalam rumah atau di interiornya itu bebas di custom desain. Jadi nggak harus kamarnya di sebelah sini atau ruang tamu di sebelah sana, itu bebas tergantung customernya. Jadi pengen desain dalam ruangannya itu posisinya seperti apa itu bebas. Tapi ya itu tadi memang untuk tampak depan atau fasad rumah itu tidak bisa dirubah. Jadi untuk poin plus minusnya ada di situ tadi. Peran Fakultas Ekonomi terhadap pekerjaan saya. Kalau saya lihat sih dari awal saya masuk kuliah sampai saya dapat kerja, mungkin saya sangat terima kasih pada saat itu ada program magang. Karena pada saat itu juga di angkatan saya diwajibkan. Dengan diwajibkan itulah pastinya mau nggak mau semua mahasiswa akan melakukan magang itu tadi. Di mana magang inilah saya bisa mendapatkan pengalaman, meskipun pengalaman itu nantinya nggak terlalu berkesinambungan dengan pekerjaan yang akan didapatkan nantinya, tapi setidaknya di CV kita itu nanti ada isinya lah, ada pengalaman lah, kita sudah melakukan pengalaman magang di tempat A, B, C, dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau misal bisa mengulang waktu, mungkin pada saat itu saya milih magang itu bukan cuma 2 bulan, mungkin kalau bisa 1 semester sekalian. Kuliah itu menunjang pekerjaan saat ini. Menurut saya sih yes, karena kebetulan di materi kuliah itu terjadi di dunia kerja. No, sales bonusnya gede. Divisi yang paling santai. No. Karena harus cari cara supaya mendatangkan customer ke produk atau merek kita, itu tidak gampang.
Kalau misal adik-adik mahasiswa yang melihat ini, jika kalian belum melakukan magang, saya sarankan carilah tempat magang yang memang benar-benar bisa memberikan Anda ilmu, terutama sesuai dengan jurusan kalian. Mungkin kalau jurusan kalian adalah manajemen SDM, mungkin kalian bisa magang sebagai HRD di kantor perusahaan swasta, mungkin seperti itu. Terus kalau memang ada kesempatan magang itu tadi, sebisa mungkin jangan mencari waktu yang paling cepat, tapi carilah waktu yang paling lama. Dalam artian, kalau kampus menyediakan waktu 2-3 bulan, maka ambillah 3 bulan. Kalau bisa, ambil 1 semester sekalian. Itu berguna di dunia kerja waktu kalian melamar kerja, percayalah.